Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Salam rayu, salam untuk saudara semua yang ada di dalam maupun di luar negeri. Mudah-mudahan damai selalu. Untuk yang sakit, mudah-mudahan cepat sembuh. Yang bekerja mendapat rezeki yang berkah, amin. Ada berita tentang IKN ya. Dalam hal ini pernyataan Pak Prabowo itu bikin Jokowi cemas. Karena di dalam forum ekonomi di Qatar, Pak Prabowo itu menyatakan bahwa untuk IKN ya, dia tidak langsung menyelesaikan secara tidak, dia bahasanya masih ngambang, dan pada inti ceritanya bahwa IKN itu kemungkinan akan dikasih dana sedikit. Nah ini kan bikin was-was ya. Nah, di forum ekonomi di Qatar terus dilanjutkan yang disampaikan atau diklarifikasi oleh Pak Agung Wicaksono, Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi Otorita IKN ya. Dia segera mengklarifikasi buat menenangkan para investor dan calon investor, khususnya yang berasal dari mancanegara. Tentu saja Pak Agung tidak membantah pernyataan Pak Prabowo secara halus dan diplomatis. Dia mengatakan bahwa apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo di Doha adalah sebuah arahan. Ini sebuah arahan, jadi sebagai sebuah arahan yang pasti harus diikuti otoriter IKN, harus manut sama arahan Pak Prabowo. Namun begitu, ada tapinya ya. Katanya dia, Pak Agung, pembagian anggaran IKN nggak bisa dipukul rata. Jadi beberapa miliar per tahun itu. Ya, menurut Agung anggaran bangunan dari pemerintah bakal besar di depan ya. Bakal besar ya. Dari sini pun sudah bahasanya sudah kurang sinkron ya. Nah, di pembangunan IKN ini perlu anggaran yang besar dan dalam jangka waktu yang 10 tahun ya. Pembangunan IKN nanti setelah 10 tahun barulah anggarannya akan berkurang gratis. Jadi kalau di total sisa kebutuhan anggaran IKN adalah sebesar 30 miliar. Maka angka itu harus dibagi di dalam 10 tahun, bukan dalam 30 tahun. Kalau dibagi angka rata-rata jadi sekitar 3 miliar dolar per tahun ya. Jadi sekitar 8 triliun per tahun. Angka ini relatif setara dan stabil dibandingkan dengan pengeluaran pemerintah di 2 tahun ini ya. Klarifikasi dari pihak otoriter IKN itu ya, kita paham lah kalau pihak otoriter IKN ini harus membuat klarifikasi yang menenangkan investor ya, dan membuat mereka tetap optimis kalau pembangunan IKN bakal cepat dan lancar. Tapi masalahnya sebelum bicara di forum internasional itu Pak Prabowo pasti sudah pernah membahas angka 1 miliar dolar per tahun atau 16 triliun rupiah per tahun. Pastinya angka ini nggak muncul tanpa dasar. Pastinya rencana anggaran yang cuma 16 triliun per tahun itu adalah hasil kajian dan bisikan dari tim ekonominya Pak Prabowo sendiri. Dan yang perlu kita catat ya, selama ini sinyal komitmen terhadap pembangunan IKN ya, dari tim Pak Prabowo dan timnya ya, memang minim. Mereka ya kurang sepakat ya kalau semua anggaran akan digelontorkan ke sana. Dan komit akan melanjutkan IKN, tapi mereka enggak buru-buru dan juga enggak bakalan jor-joran. Maka Pak Prabowo memberikan tim prime atau waktu ya, dalam waktu 30 tahun buat menyelesaikan IKN. Ini masuk dari sisi pembiayaan dan pembangunan oleh pemerintah. Makanya 30 miliar dolar dibagi 30 tahun ya, atas tahun kan versinya berbeda. Otoriter IKN lagi pula menurut beberapa kabar yang beredar ya, Pak Prabowo sendiri itu enggan
buat pindah ke kantor di IKN. Kabarnya malah mau menugaskan Wapres Gibran buat tinggal di sana untuk menjaga mega proyek sebesar itu. Pak Prabowo sendiri aja tampaknya bakal lebih memilih tinggal yang memimpin di Jakarta. Nah, ini ya nanti akan seperti Hambalang, tempat tinggal segala macam ya. Makanya ini jadi menarik ya, gelagat-gelagat kurang komit dari Pak Prabowo ini soal IKN. Jadi kita bisa pahami kenapa Pak Jokowi sekarang ini bikin manuver ya, buru-buru pindah dan berkantor di IKN. Menurut pemberitaan, Pak Jokowi mau pindah ke IKN di bulan Juli. Kalau kita melihat pembangunan baru, soal komitmen Pak Prabowo ini sangat bisa ya, pindahnya Pak Jokowi berkantor di IKN itu adalah manuver buat memaksa Pak Prabowo ikut pindah dan berkantor di IKN. Nah, setelah dilantik jadi presiden di akhir bulan Oktober nanti, itu masuk akal kan langsung di sana. Jadi berita ini sudah mulai agak terjadi, mulai gesek-gesekan ya antara Prabowo dan Jokowi. Dan saya pikir itu wajar karena masing-masing punya kepentingan ya. Seperti dibenarkan oleh Pak Prabowo memang nggak mau dan pada akhirnya harus dipaksa buat ikut pindah ke IKN. Jadi ya inilah namanya dilema yang dipikul dengan Pak Prabowo. Sementara Jokowi rencananya di bulan Juli ini mau pindah ke sana dan direncanakan dalam upacara 17 Agustus itu sudah ada di sana. Sementara Pak Prabowo tidak mau. Dia mau pengen tetap tinggal di Jakarta. Ya itulah, kalau semua saling kepentingan nanti ujung-ujungnya proyeknya mangkrak, rakyat yang dirugikan ya. Saya pikir itu. Terima kasih. Merdeka.